Halo saudara-saudara, bertemu lagi di Summary Daily Bible School dan ini adalah kelas yang ke-8. Judul pelajaran kali ini adalah apa artinya condemn sin. Dari pelajaran sebelumnya kita mengerti bahwa dosa itu adalah lawannya dari iman. Dan dosa ini adalah pelanggaran hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan ini bisa kita spesifikasikan apa isi dari hukum tersebut. Contohnya hukum bilang jangan berbohong. Dan kita berdosa ketika kita bilang memang sih hukum bilang itu, tapi saya nggak bisa mengharapkan apa yang hukum bilang itu menjadi kenyataan. Atau saya tidak bisa mengharapkan firman itu atau hukum itu melakukan apa yang seperti dia bilang untuk saya tidak bohong itu menjadi kenyataan. Jadi kuncinya di sini saya harus bergantung pada firman dan saya tidak bisa bergantung pada diri saya sendiri. Jadi pertanyaannya kenapa Peter tenggelam? Karena Peter tidak mengharapkan kata kam itu melakukan yang dikatakannya untuk menjadi kenyataan, atau Peter tidak bergantung pada kata kam yang akan melakukan kata kam ini menjadi kenyataan. Jadi itulah definisi dari dosa. Nah, sekarang kita pergi ke Roma 8 ayat 3. Di situ kita belajar bahwa Yesus condemn sin in the flesh. Nah, untuk mengerti kata condemn di sini, kita pergi ke John 8. Di mana ada wanita yang patut dilempari batu karena dia kedapatan berzina. Nah, Yesus berkata kepada wanita ini bahwa Yesus tidak mengkondem dia, atau Yesus tidak melempari dia dengan batu. Walaupun pengertian kondem ini artinya memberikan upah hasil kerja dia. Atau kata kondem ini bisa disebut juga kata jas, karena arti kata jas ini adalah memberikan upah hasil kerja. Tetapi wanita ini tidak dikondem atau Tuhan tidak mengkondem dia. Dan kalau kita ke Roma 8 ayat 3, di sini ada kata kondem juga, yaitu kata kondem yang masih sama tetapi yang Tuhan Yesus lakukan berbeda di sini. Kalau di John 8, Tuhan tidak kondem, tetapi di Roma 8 ayat 3, Tuhan mengkondem. Dan untuk mengerti kata kondem ini, kita ke Roma 7 ayat 10. Hukum adalah patokan saya untuk tidak mati, karena disebut di ayat ini, hukum itu adalah ordained to life. Artinya, kalau saya mati, saya di luar patokan. Nah, bagaimana saya bisa di luar patokan? Karena saya tidak melihat patokannya. Jadi, untuk saya hidup atau ordained to life, saya harus lihat hukum. Dan kalau saya tidak lihat hukum, itu menyebabkan saya mati. Artinya yang menentukan saya hidup atau mati adalah diri saya sendiri. Dan Tuhan Yesus itu juga hukum loh. Kenapa? Karena waktu Petrus tidak melihat Tuhan Yesus, Petrus tenggelam. Atau dalam pengertian di sini adalah Petrus mati karena tidak melihat hukum atau tidak melihat Tuhan Yesus. Jadi, yang bukan hukum di sini adalah angin yang menyebabkan Petrus tenggelam. Jadi, waktu kita melihat hukum, hukum itu adalah patokan untuk tidak berdosa. Tapi, waktu lihat hukum, saya harus mati. Kenapa? Karena sebelumnya saya tidak melihat hukum. Jadi urutan kejadiannya, saya melihat hukum sehingga saya hidup. Lalu saya tidak melihat hukum dan saya nggak tahu posisi saya. Lalu saya lihat hukum lagi, saya harus mati karena sebelumnya saya tidak lihat hukum. Artinya hukum Tuhan itu yang mengkondem dan yang tidak mengkondem. Karena hukum Tuhan itu ordained to life, artinya tidak mengkondem. Dan waktu dibilang hukum Tuhan kondem, itu karena ada yang tidak melihat hukum. Jadi kalau ditanya kenapa hukum kondem orang ini, karena hukum itu ordained to life. Dan orang yang melanggar artinya tidak mau kehidupan. Sehingga hukum harus bilang bahwa kamu harus mati karena kamu sudah menolak hukum atau kehidupan itu.
Jadi orang ini dikondem hukum. Jadi hukum ini fungsinya adalah untuk orang itu tidak mati. Waktu hukum bilang orang itu harus mati, karena fungsi hukum adalah untuk ordain to life. Dan hukum bilang itu karena orang tersebut sudah menolak kehidupan atau hukum tersebut. Atau dia sudah mengabaikan yang ordain to life. Sehingga ketika orang itu dikasih tahu hukum, dia harus mati. Karena kamu sudah menolak yang membuat kamu untuk hidup. Jadi hukum itu sangat setia untuk buat hal tersebut. Itu Roma 7 ayat 10. Lalu kita lanjut ke Roma 7 ayat 11. Dan posisi saya sekarang di sini adalah saya ditemukan mati. Itu kenapa? Karena di ayat 11 dikatakan dosa ini boncengan dengan hukum. Dan untuk contohnya adalah waktu Petrus melihat badai, dia tidak lihat Tuhan Yesus atau tidak lihat hukum, sehingga Petrus patut untuk tenggelam. Jadi lihat badai ini adalah lihat apa saja yang mengalihkan pandangan saya dari Tuhan Yesus atau hukum. Sehingga ketika saya mengalihkan pandangan saya dari Tuhan Yesus atau melihat badai, saya berdosa, dan dosa ini gunakan hukum untuk mengkonfirmasi bahwa saya harus mati. Makanya di John 8 wanita yang kedapatan bersinah diseret ke hukum sehingga hukum bilang bahwa dia patut dilempari batu. Sehingga di Roma 7 ayat 18 hukum ini menipu dan membunuh saya. Jadi seakan-akan di sini hukumnya jelek. Tetapi di Roma 7 ayat 12, kesimpulan di Roma 7 ayat 11 bahwa hukum itu jelek, itu dibantah di ayat 12. Jadi tidak seperti itu, hukum tidak jelek, karena hukum itu holy, just, and good. Artinya, yang jelek pergi ke yang baik, yaitu hukum, untuk bisa melihat kejelekannya. Lalu kita lanjut baca di Roma 7 ayat 13. Lalu ditanyakan, apakah yang baik itu yang menyebabkan saya mati? Lalu dijawab, God forbid. Atau tidak seperti itu salah. Tetapi dosa bisa menghasilkan kematian melalui yang baik. Sehingga dosa tidak ada tempat untuk bersembunyi. Karena hukum ini patokan yang putih dan bersih 100%. Sehingga dosa yang kotor sedikit saja bisa kelihatan karena patokannya itu, standarnya itu benar-benar putih dan bersih dan murni. Kalau patokannya itu bukan hukum, artinya ada dosa saya yang bisa disembunyikan atau yang tidak kelihatan. Tapi karena hukum ini patokannya benar-benar putih, murni, bersih, itu yang menyebabkan bahwa dosa tidak ada tempat untuk bersembunyi dari hukum. Jadi, kalau kita mengerti Roma 8 ayat 3, hukum ini dibonceng dosa. Sehingga, tiap kali saya melihat hukum, saya mau sembunyi karena dituduh terus. Tapi ada jawaban untuk kita. Dikatakan bahwa kita nggak usah sembunyi dari hukum. Tapi yang harus kita buat adalah buatlah dosa yang sembunyi dari kamu. Sehingga kamu tidak dituduh hukum lagi. Pertanyaannya bagaimana caranya untuk bisa seperti itu? Jawabannya, Bapa mengirimkan anaknya dalam kondisi manusia yang sudah capek dituduh hukum. Tapi, arti kata dalam kondisi adalah bukan artinya dituduh hukum. Dalam kondisi ini beda dengan dituduh hukum. Karena dalam kondisi ini belum tentu dituduh hukum. Karena kata kondisi ini menjelaskan persamaan antara anak yang dikirim Bapa dengan manusia. Tetapi kondisinya tidak mendikte bahwa orang itu harus dituduh hukum. Karena ada yang memiliki kondisi yang sama tetapi dituduh hukum. Tetapi untuk Tuhan Yesus, dia kondisinya sama seperti manusia yang dituduh hukum tetapi tidak dituduh hukum. Jadi waktu dibilang Bapa mengirim anaknya dalam kondisi manusia yang sudah capek dituduh hukum, ini berbicara samanya Tuhan Yesus dengan manusia. Ketika kita baca kata dikirim, ini menunjukkan bahwa ada yang berbeda dengan Tuhan Yesus selain kondisi anaknya yang sama dengan manusia yang lain. Yang berbedanya adalah dia tidak capek untuk lihat hukum.
walaupun kondisinya sama dengan yang capek lihat hukum. Jadi kita mengerti bahwa Tuhan Yesus yang dikirim Bapa datang dan lahir sebagai bayi, yang setiap orang di dunia ini sama seperti Tuhan Yesus, yaitu memulai kehidupannya sebagai seorang bayi. Tetapi, selain Tuhan Yesus, semua orang capek melihat hukum. Artinya, capek untuk melihat hukum ini adalah titik awal yang terjadi setelah kelahiran. Karena Tuhan Yesus juga lahir tetapi tidak pernah capek lihat hukum. Sedangkan orang-orang selain Tuhan Yesus di dunia ini, mereka capek lihat hukum tetapi itu bukan di saat lahir, dan harus terjadinya titik awal capek lihat hukumnya harus setelah lahir. Jadi, kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk kasih tunjuk bahwa Tuhan Yesus bisa tidak pernah capek lihat hukum, dan tidak pernah capek lihat hukumnya itu akan menolong kamu punya capek lihat hukum. Sehingga kamu bisa mencapai titik akhir capek lihat hukum. Dan tidak ada lagi titik untuk capek lihat hukum. Dan itu semua bisa terjadi karena Tuhan Yesus tidak ada pernah titik capeknya. Jadi, Tuhan Yesus yang tidak pernah ada titik awal, capek dituduh hukum, menolong saya meniadakan titik capek untuk dituduh hukum untuk orang yang sudah pernah ada titik awal capek dituduh hukum. Tuhan Yesus tidak pernah bisa membereskan titik awal masing-masing orang di dunia ini karena sudah terlambat. Karena waktu Tuhan Yesus datang, semua orang sudah ada titik awal capek dituduh hukum. Sehingga Tuhan Yesus yang tidak ada titik awal dan titik akhir menolong orang supaya mencapai titik akhir, dan di langkah selanjutnya tidak pernah ada titik lagi. Dan titik akhir mengakhiri perjalanan titik awal di lokasi titik akhir. Jadi waktu Tuhan Yesus mengkondem sin, hukum tidak kondem saya lagi. Karena dosa sudah dikondem Tuhan Yesus, sehingga dosa tidak lapor lagi kepada hukum, sehingga hukum tidak kondem saya lagi, karena kamu tidak akan dapatkan saya berdosa. Biarlah dari pelajaran kali ini kita bisa mengerti bahwa kita bisa tidak dikondem hukum.